Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim, la ilaha illallah al-azim al-azim, la ilaha illallah as-samawati wal ardi wa la syarika lahu, wa bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un wa la yadurru Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ihfazil jamaah Masjid Ukhuwah Islam yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan kesungguhan dalam upaya menjalankan salah satu perintahnya di sholat berjamaah. Salawat dan salam semoga dilimpah kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama bersama kita seperti umat yang istiqomah menjalankan sunnah sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Abdullah Al-Kitaki mengatakan bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati. Dan Abdullah Al-Antari khamsun kuna min dawa'il qalbi mujalasatun. Jadi ada 5 perkara yang bisa menjadi penawar daripada hati. Yang pertama adalah as-salih, bergaul dengan orang-orang saleh. Jadi dalam kehidupan kita sebagai muslim, tentunya kita harus pandai mencari pertemanan dalam bergaul, baik ya di lingkungan tempat tinggal maupun di tempat kerja. Artinya bergaul dengan orang-orang saleh. Agar apa? Pada saat mungkin ada kekurangan-kekurangan pada diri kita, kehilapan-kehilapan pada diri kita, ya, ada orang yang memberikan nasihat kepada kita. Penting untuk kita bergaul dengan orang saleh, para ulama, ya, para orang saleh, orang yang sangat biasa, ya, sayang kepada kita. Ya. Orang yang sayang itu berarti orang yang mengasih sesuatu, ya, uang, ya, apapun, ya, berupa materi, tetapi justru ya menjaga diri kita daripada hal-hal mungkin yang melanggar daripada perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian wa qiraatil Quran. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Dakwah membaca Al-Quran. Ya. Orang-orang yang senantiasa dimahabbat terhadap Al-Quran, insyaallah Allah akan jamin daripada kehidupannya dunia dan akhirat. Ya. Jadi bergaul dengan orang saleh, membaca Al-Quran, kemudian berikutnya wa ikhla'ul batin, ya, membersihkan hati, banyak istighfar, yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qiyamul lail, bangun di tengah malam, ya walaupun hanya 2 rakaat, ya, 2 rakaat, tetapi dalam saja itu sudah merupakan kemuliaan. Jangan misalnya semalam hajud panjang, seminggu nggak ada hajud. Jadi yang bagus itu adalah istiqomah, yang kontinu tetapi penuh dengan imanan wahdasabar. Kemudian fatadarra'u innas shalah, ya, bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Ini waktu-waktu yang mustajab itu kan selain tengah malam juga setelah sholat subuh.
berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan batin artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram, serta bisa pula dengan jalan berpuasa atau mengeluarkan. Yang membaca Al-Quran sesuai dengan maknanya, mudah bergaul dengan orang-orang soleh, ya, banyak mendengarkan ya, nasihat-nasihat dalam pengajian-pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Sebagaimana dengan Rasulullah SAW juga bersabda dan berkata, salasun khisalun turisul qaswati fil qalbi hubbut ta'ami wa hubbun nawm wa hubbur ruh. 3 hal yang dapat menyebabkan rasa hati apa? Banyak makan, ya, kalau makan berlebihan, ya. Jadi tidak mengenal, yang penting dia bisa memuaskan daripada syahwatnya, ya. Kemudian banyak tidur, ya, itu juga akan mengeraskan hati, ya. Banyak tidur, ya. Kemudian ya, suka bersenang-senang, ya. Suka bersenang-senang, jadi ya, begitu dia ada sedikit rezeki dia senang jalan kemana, kan? Ya. Jadi bukan untuk digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berkah. Nah, dalam beberapa petunjuk juga dikatakan para medis itu tidur 7 jam, tidak boleh lebih, ya. Kalau lebih sampai 12 jam itu kan, ini malah mematikan hati dan menumpulkan daripada kita, ya. Simpulnya kita sholat sehari semalam 17 rakaat, ya, dapat menghapus dosa kecil selama 17 jam, ya, di waktu manusia terjaga, ya. Jadi pada saat terjaga, ya, pasti banyak hal-hal yang mungkin kita hilang, ya. Maka ya, pada umumnya manusia itu dalam satu malam itu 7 jam, ya, sekitar 9 jam malam sampai dengan dari jam 9 sampai jam 4 pagi, rata-rata seperti itu, ya. Jadi selama 7 jam dia bebas dari noda dan dosa. Mengapa? Ya, 17 rakaat ini adalah daripada pembersih daripada dosa-dosa kita yang kecil. Kemudian berikutnya jumhur ulama mengatakan sesungguhnya berpikir itu ada 2 hal. An jumhuril ulama'i al-fikrah, berpikir itu ada 5 hal. Fikratun fi ayatillah, berpikir mengenai tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah, segala tauhid dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ayatnya. Itu biasanya kalau pas kita bangun, ya, diusahakan baca. Kita bangun saja 4 bersama. Ya, jadi kita masuk dalam orang-orang yang taat. Kemudian apa lagi? Berpikir mengenai kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan. Ya. Wa fikrun fil la ilaha illallah yatawalladuna lil hayy mahabbah wa syukur. Jadi berpikir tentang hal-hal yang kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, ya. Ini kita bisa lihat juga dengan firman Allah, undur mada samawati wal ardh, perhatikan apa yang ada di langit dan di bumi, ya. Tadi ayatnya inna fi khalqis samawati wal ardh, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan sedekat-dekatnya malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Fafil ardi ayatul muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di bumi terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ada kepada Allah dan pada diri kamu sekalian. Kata Allah, tidakkah kamu berpikir? Afala tubsirun,
Kemudian ayat berikutnya juga menyatakan sanurihum ayatina bil aba'i wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Dan akan kami perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta dan pada diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah itu benar yakin hak ada. Kemudian berpikir tentang janji-janji Allah sehingga lahir rasa cinta pada akhirnya. Ya. Berikutnya berpikir tentang ancaman Allah sehingga lahir rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wadhkuru ala-Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah kamu sekalian akan nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu agar kamu sekalian mendapat nikmat. Dan apa saja yang ada padamu berupa nikmat hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ada tentang bagaimana janji Allah. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan orang yang fasik? Ya, tentu tidak sama. Jangankan yang fasik, ya, orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir saja itu jauh, ya, tidak akan sama. Ya. Hanya disunahkan setelah sholat itu kan baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Ya. Kemudian ditutup Allahu akbar kabir walhamdulillah wa subhanallah bukratan wa asila. Ditutup dengan ya, kemudian dengan doa. Ya. Jangan doa dulu Pak. Kita memuji Allah dulu yang dengan kalimat-kalimat thayyibah baru berdoa. Silakan ya, menyampaikan hajat-hajat apa yang kita butuhkan. Kemudian fa'amman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiru lil husna. Adapun orang yang telah memberikan hak Allah dan bertakwa kepada Allah serta membenarkan kepada sesuatu yang terbaik dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka akan kami mudahkan dia kepada kemudahan. Cuma masalahnya hidayah Allah itu menjadi hak mutlak, menjadi hak prerogatif Allah. Kalau kita lihat bagaimana seorang yang telah membunuh daripada paman baginda Nabi Sayyidina Wahsy, ya. Kemudian Hindun itu sampai-sampai dia memakan daripada jantung Sayyidina Hamzah. Ya. Makanya Rasul itu kalau melihat Wahsy itu udah agak, kalau bisa jangan ketemu. Ya. Saking Rasul itu ya kecewa dengan yang namanya Wahsy. Tetapi kita tidak tahu ternyata Wahsy itu di akhir ya, perjalanannya menjadi beriman kepada Allah. Hindun juga sama. Itulah hidayah Allah. Lalu bagaimana juga dengan orang yang telah sangat berjasa terhadap Nabi, terhadap perjuangan Nabi dalam dakwah, adalah pamannya Abu Talib. Sampai-sampai di akhir hayatnya Rasul membimbing kalimat-kalimat tauhid dan thayyibah, tetapi Abu Talib tidak mau beriman. Tetapi Abu Talib adalah orang yang sangat sayang kepada baginda Rasul. Tapi bangsa Quraisy, pembesar Quraisy itu segan dengan Abu Talib. Itu namanya hidayah. Makanya kita tidak boleh tatkala kita dalam posisi sekarang ini sama menjadi orang yang taat, begitu melihat di luar sana orang-orang yang bermaksiat, kita simpulkan bahwa mereka adalah ahli neraka, orang yang tersesat. Tidak boleh. Tidak tahu kita perjalanan ya, mereka, orang-orang di luar sana. Begitu nanti di akhir hidupnya dia menjadi orang yang sangat taat kepada Allah. Ya. Bahkan banyak peristiwa-peristiwa orang yang tadinya taat, ya, kemudian menjelang akhir hayat menjadi orang yang kufur, bahkan lepas Tuhan. Ya. Jadi perlunya kita bergaul dengan orang-orang soleh seperti itu untuk mengingat
makanya dalam Allah Subhanahu sekarang akan pilih wa'afiyatan fil jasad, wajadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Itu di dalam setelah kita sholat harus dibaca. Ya. Apa? Ya, kita bermunajat kepada Allah memelihara keimanan kita sampai nanti ajal menjemput kita. Terakhir tentang janji Allah, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Innal abrar la fi ma'in. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu sesungguhnya ada di dalam naim surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi yang disampaikan dalam Al-Intaqi, Abdul Intaqi itu 5 hal ini akhirnya akan menjadi salawat ya, berupa pujian-pujian tong hati. Ada 5 perkara itu kan dari sini sebenarnya bergaul dengan orang soleh, dakwah membaca Al-Quran ya, kemudian bangun tengah malam bermunajat, zikir diperpanjang setelah salat subuh ya. Makanya orang wafat itu ya tergantung kebiasaan ya. Kalau kebiasaannya dia mancing tiap hari, Allah astagfirullah ya, bisa jadi wafatnya pada setiap mancing ya. Kalau kebiasaannya dia pada subuh zikir, baca Quran ya, pada maghrib berangkat berjamaah, pada isya dia menunggu sholat isya ya. Kemudian tidur, subuh kembali lagi dia kerja ya. Banyak kebaikan-kebaikan zikrullah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah wafatnya itu menurut kebiasaan, insya Allah seperti itu ya. Walaupun ini hak Allah ya, ini hak Allah, tapi berbeda, ada sebuah upaya manusia untuk meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan kebaikan-kebaikan ya. Jadi ya, jangan sampai ya, keseharian kita ya, itu penuh dengan ya, kelalaian-kelalaian ya, kemudian kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini ya, yang menjadi pengingat-ingat di antara kita itu adalah bergaul dengan orang-orang soleh, dakwah membaca Al-Quran, kemudian membersihkan hati dan batin, istighfar, bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah di waktu subuh ya. Itu saja mungkin yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan ya menambah keimanan dan ketakwaan dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang dipelihara oleh Allah ya. Keimanan kita, Islam kita terbawa sampai nanti pada saat azan yang bertiga. Qafaratul majlis wa